Oke, selamat sore. Selamat datang di Hela Teater Salihara. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah datang. Tadi saya melihat ada Silmi dari Teater Stasiun, ada Firda ya dari Teater Alamat, sama ada Indra dari Teater Kas, dan ada teman-teman dari teater di Studio Hanafi, ada Milia. Terima kasih untuk kedatangannya di Salihara. Sore ini kita akan memperbincangkan tentang manajemen teater. Tentu banyak hal dalam manajemen teater yang penting diperbincangkan. Bagaimana mengelola sebuah grup atau organisasi teater sampai pertunjukan, bagaimana mengelola ranah artistik teater dan non artistik, apakah keduanya bisa seiring. Kali ini kita akan berbincang tentang manajemen teater lebih jauh, bagaimana grup-grup kecil, apakah mengelola teater atau tata kelola teater itu berbeda antara grup-grup yang sudah profesional dengan grup-grup amatir, dan apakah manajemen yang berlaku di grup-grup besar itu juga berlaku pada grup-grup kecil dengan segala keterbatasannya, dan apakah sebutan dalam tanda petik manajemen teater itu masih terlalu agak seram gitu. Sebetulnya kan pengertian dalam bahasa Indonesia yang sangat ramah itu kan hanya tata kelola, bagaimana mengelola sesuatu menjadi sebuah pertunjukan atau tontonan. Sore ini kita akan memperbincangkannya lebih jauh dan tentu saja dengan suasana yang akrab. Sudah bersama saya Mbak Ratna Riantiarno. Terima kasih Mbak Ratna. Dan ini saya kalau dibacakan semua biografinya beliau itu tidak cukup sampai maghrib, panjang sekali. Panjang sekali, dan perjalanan berteaternya luar biasa, harus kita apresiasi. Mbak Ratna Riantiarno adalah seorang artis dan manajer seni pentas dan juga aktivis teater Indonesia. Lahir di Manado 23 April 1952. Ratna mengenal dunia kesenian lewat seni tari awalnya, yang kemudian mengantarkannya berkeliling dunia. Sementara seni drama digeluti pada tahun 1969. Saya yakin belum ada yang lahir di sini ya, tahun 69. Dengan pementasan pertamanya bersama teater kecil dalam Kapai-Kapai tahun 69. Disusul perannya dalam beberapa pementasan karya Arifin C. Nur seperti Sumur Tanpa Dasar, Mega-Mega, Madekur, Tarkeni, dan Kocak-Kacik. Kocak-Kacik saya sempat menonton. Mbak Ratna kemudian ikut mendirikan Teater Koma pada 1 Maret 1977, bermain dalam banyak lakon karya penulis drama dan sutradara Nano Riantiarno, yang kemudian pada tahun 78 menikahinya. Bersama Teater Koma, lakon yang pernah didukungnya banyak sekali, mulai dari Rumah Kertas, Bom Waktu, Opera Kecoa, Opera Primadona, sampai Engtai, Konglomerat, Burisrawa, Suksesi, Kala, Republik Bagong, Presiden Burung-Burung, Republik Togok, dan Maaf, terus apalagi saya tidak, yang terakhir Kereta Kencana ya Mbak, sama Mas Nano. Bukan, Tanda Cinta. Oh, Tanda Cinta ya, betul, Tanda Cinta. Selain bermain di dunia yang idealis, ranah yang idealis, beliau juga bermain cukup baik di dunia film. Kalau pernah mendengar judul film Akibat Buah Terlarang, Jangan Ambil Nyawaku, Petualangan Serina pasti pernah nonton. Terus Jakarta 66, Opera Jakarta, Petualangan Serina, Bronis ya, betul ya. Ainun Habibi ya, yang paling itu yang membuat ibu-ibu berderai air mata itu loh. Selain seni panggung, juga sebagai aktivis kesenian yang sudah teruji oleh waktu, dan tanpa panjang lebar kita dengarkan bersama-sama perbincangan dari Mbak Ratna bagaimana sebuah manajemen teater sesungguhnya, dan apakah manajemen teater yang sudah digelutinya sekian puluh tahun itu bisa juga diberlakukan pada kelompok teater-teater yang amatir atau yang kecil
dalam sebuah organisasi teater. Kalau kita selalu melihat teater koma itu posisinya sudah gigantik gitu, sudah besar sekali, tapi kita akan dengar bersama bagaimana perjalanannya memanage grup teater, terutama teater koma bersama Mbak Ratna Riantiarno. Ada. Kita santai aja ya, seperti bincang-bincang biasa. Nggak usah pakai mic kali ya. Selamat sore adik-adik, teman-teman. Mudah-mudahan di hari yang cerah, di hari Sabtu ini kita bisa ngobrol-ngobrol yang saling mendapatkan masukan. Saya tuh sekarang terus terang aja, kata manajemen itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang kayaknya memang dibutuhkan apa tidak sih sebetulnya oleh orang-orang teater khususnya dan seni pertunjukan umumnya gitu. Nah, padahal tadi kan udah dibilang sebetulnya manajemen itu memanage, mengelola sebuah, sebetulnya dari dulu tanpa ada kata manajemen itu sebetulnya masing-masing sudah mengatur, baik kelompoknya, baik sekolah, baik apapun, cuman RT RW-nya atau semua juga kalau mengerjakan sesuatu pasti dikelola dengan sedapat mungkin dengan caranya masing-masing, dengan kemampuan dan kapasitas yang ada gitu. Jadi saya waktu ikut nari Bali gitu ya, saya penari Bali gitu, ikut sebuah kelompok gitu. Jadi yang semuanya udah tertata dengan baik, kita masuk, kalau mau pertunjukan ada latihan segala macam gitu. Dan karena ruang latihannya hanya disewa 2 jam, jadi sehingga harus tepat waktu datang. Kita jam 4 karena jam 6 bubar. Nah, kita yang kepingin dapat latihan, kalau enggak latihan gitu. Kalau kita terlambat datang ya semakin sedikit kita mendapatkannya gitu. Jadi etos itu bikin, aduh jangan sampai terlambat ya. Aduh, gurunya juga kita sampai, bapak jangan telat ya, supaya kita dapatnya. Kalau enggak, kalau bapaknya telat setengah jam, kami rugi setengah jam gitu. Jadi minat seperti itu karena hanya 2 jam waktu yang dipunyai, karena masalah bangsal itu dipakai yang lain lagi, dipakai latihan judo, ada dipakai latihan macam-macam gitu. Nah, mungkin saya pengalaman itu membuat saya sangat amat menghargai sebuah ruang latihan dan waktu. Tapi sekarang dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu, saya melihat kok itu menjadi kurang dihargain. Misalnya teater koma tuh berdiri tahun 77 tuh kita latihan numpang di halaman orang gitu, karena nggak punya tempat yang cukup luas gitu. Terus tapi kalau tahu-taunya yang punya rumah, oh maaf ya hari ini ternyata sih ada tamu jadi nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kita di halaman parkir sebuah restoran. Tapi restoran itu buka jam 7, jadi jam 6 udah harus selesai latihan. Tapi tahu-taunya kita lagi latihan, oh maaf ada tamu yang booking, jadi akan ada mobil masuk lebih cepat dari waktunya gitu. Jadi saya mengalami betapa sulitnya untuk bisa latihan. Jadi kita didesak-desak oleh tempat dan segala macam. Nah, begitu kami punya sanggar gitu belakang rumah saya gitu, mendapat izin untuk pohonnya dihilangkan dan itu menjadi tempat latihan gitu. Jadi bisa latihan kapan aja kayaknya gitu. Jadi itu menjadi milik untuk latihan teater. Mulai gitu, aduh saya terlambat ya, soalnya ada ini ada itu. Terus saya terlambat gitu. Lama-lama tuh ya keterlambatan itu yang ada kuliah, akhirnya saya kumpulkan lagi. Sebetulnya maunya jam berapa sih latihannya? Oke, ada yang kuliah, ada yang kerja. Sampai akhirnya kerja jam 4 sore pulang, yang full time job gitu. Saya kebetulan juga sekolah sekretaris dan saya menjadi sekretaris dari sebuah perusahaan. Jadi, tapi saya nggak mau kehilangan. Jadi bagaimana nari tetap berjalan, teater tetap berjalan. Jadi akhirnya saya bilang saya bisanya jam 5. Pulang atau jam 4 langsung ke tempat latihan gitu. Jadi jam 5. Terus yang lain apa? Akhirnya dapat kata jam 5. Lalu dengan tingkat kemacetan jalan mundur menjadi jam 6. Sekarang ini dengan tingkat macetnya Jakarta, kita praktis baru bisa latihan jam setengah 8.
Itu aja udah, ada yang nggak terlambat setengah 8 aja udah bagus banget. Tapi di antara itu masih ada yang bisa kita toleransi sampai setengah jam. Terlambat sampai dengan setengah jam itu adalah masih bisa ditoleransi. Lebih dari setengah jam, mau alasan Jakarta udah nggak bisa bilang macet lagi. Emang macet, ngapain mesti kasih alasan lagi gitu ya. Jadi, nah sekarang balik ke manajemen itu. Jadi kalau yang kalian pegang itu adalah sekarang di Teater Koma kita seperti itu karena produksinya sekian puluh orang. Waktu kami mulai itu 10 orang Teater Koma. Jadi sutradara merangkap, mesti mikirin kostumnya apa, semuanya apa. Kita pemain juga ngurusin konsumsi, ngurusin tempat latihan, nyapu, ngepel tempat latihan segala macam. Jadi 10 orang itu pemain, pekerja, babu serabutan pokoknya. Saya istilahnya sampai sekarang kalau saya bilang pimpro, bukan gue babu serabutan. Tetap aja saya mesti ngurusin konsumsi segala macam. Saya suruh meng-hire orang cuman ngurusin konsumsi tok gitu. Gila kali apa ya, saya pikir gitu. Bukan double job lagi. Jadi udah triple, kalau bisa trippelin. Tapi kan memang betul. Tapi kalau memang mendapatkan orang yang komitmen mau membantu tanpa pamrih segala macam, kenapa enggak? Ayo aja gitu. Tapi nah kata komitmen tanpa pamrih itu buat saya nih, kita harus manage benar. Kalau kita latihan seminggu 5 kali, bisa datang seminggu 5 kali. Kalau datangnya hanya seminggu 3 kali juga harus jelas. Datangnya adalah gini, oh jadi bagian medisnya gitu ya, cuma bisa datang seminggu 2 kali. Jadi sakitnya seminggu 2 kali aja ya, enggak juga. Maksudnya kalau dia enggak ada berarti harus ada yang nge-handle kalau ada yang sakit gitu kan. Begitu juga bagian konsumsi. Memang kalau dia cuma bisa datang seminggu 3 kali terus jadi enggak makan yang latihan. Nah soal makan juga, dulu kami latihan ya nggak bisa ngasih makan, cuman ada air putih yang tersedia, sebatas teh. Saya ingat Arifin Senior tuh dia dokter Andes ekonomi, jadi dia bilang kalau latihan cuman 1 kali minum teh, 1 kali minum kopi, air putih bebas. Makan, karena kita nggak mampu membelikan nasi bungkus, cuma ada gorengan. Kalau udah masuk pertunjukan, mulai dari gladi kotor, gladi bersih, pertunjukan, itu ada nasi bungkus hanya 1 kali. Nah kalau Anda menginginkan lebih dari itu, Anda mesti bawa sendiri. Anda, aduh soalnya serak jadi perlu jus jeruk apa segala macam, silahkan memfasilitasi dirinya sendiri gitu. Jadi memang gitu. Nah kita juga waktu itu kan masih ya pas-pasan banget gitu. Jadi kalau nggak latihan tapi lapar sampai jam 10 malam nggak dikasih makan, ya ngutang-ngutang kanan kiri, atau yaudah deh beli nasi bungkus 1 makan bertiga gitu. Tapi itu harus kita yakinin gitu. Tapi sekarang karena manajemen katanya jadi makan kopi teh harus tersedia. Apa ya, nih topiknya Mas Putu tuh, berangkat dari yang ada itu bagus sekali. Kalau emang belum mampu sebagai sebuah kelompok, ya udah kita jadwal latihan kalau bisa dari jam 2 sampai dengan jam 6 deh. Ya habis nggak bisa kasih makan. Jadi masing-masing udah nggak tahu bagaimana caranya, udah makan sendiri, latihan dari jam 2 sampai jam 6. Itu jamnya nggak usah kasih makan, kita cuma kasih ya snack aja sama minum. Kalau nggak sanggup kopi sama teh ya udah masing-masing bawa aja. Sekarang yang senior-senior di Teater Koma lihat yang muda-muda, lu enak lu, ada dispenser tinggal bikin kopi. Dulu kita mesti masak air lah, nyeduh inilah segala macam gitu. Jelas ngelihat yang muda-muda tahu enaknya doang katanya gitu. Tapi ya itu kan zaman berubah. Nah, bahwa berangkat manajemen itu dari kalau bisa dirangkap itu, tapi bisa dirangkap memang betul-betul bisa melakukan. Jadi kalau Anda lihat itu ada marketing, ada publikasi, tiketing, buku acara, sponsor, dokumentasi, bisa dilakukan oleh 1 orang. Let's do it. Kenapa enggak gitu? Dan kalau emang nggak punya duit, emang nggak punya foto, nggak punya, jadi nggak ada dokumentasi, ya udah lupain gitu. Jadi harusnya realistis. Kecuali memang ada yang memberikan dana. Jadi semuanya harus ada. Tapi kalau berangkat dari sebuah idealisme untuk bangun sebuah kelompok, kerjanya seperti itu.
Jadi dulu teater koma bermula dari seperti itu. Sampai saya ingat waktu hari pertama kita produksi pertama itu Rumah Kertas, kemudian karena kami dari dua kelompok yang berbeda, saya gurunya Arifin Senur, Mas Nano gurunya Teguh Karya. Terus saya bilang ini, no, pokoknya Arifin Senur mesti lihat sebelum pementasan. Nano juga bilang, Teguh Karya juga harus lihat, dia bilang gitu kan. Jadi, tapi nggak boleh di hari yang sama, karena kita ingin mereka ngomong. Jadi 3 hari sebelum pertunjukan, Pak Teguh nonton. Lalu setelah selesai semua, dia bilang ini, saya harus ngomong. Kasihan si Nano nih, dia main, dia yang nulis naskah, dia nyutradarain, kayaknya dia mikirin semua segala macam, setnya, artistik semuanya kayaknya dia mikirin diri, semuanya dipikirin di kepalanya dia. Itu udah jadi nggak bener katanya gitu. Terus kita bilang, kan apa bukannya emang sutradara seluruh kewajibannya adalah itu gitu. Di kepala dia. Ya, sebagian besar ide dia, tetapi itu harus dia tuangkan bahwa dilakukan bersama-sama gitu, apa yang mau. Jadi jangan sampai itu dia yang pusing kepalanya gitu. Lalu itu benar juga. Lalu Mas Arifin nonton. Mas Arifin menonton, terus dia bilang, no, kalau kamu tuh berangkat dari kelompok yang realisme, tapi bentuk naskah kamu tuh banyak juga berangkat dari teater rakyat gitu. Nah, teman-teman ini juga harus diceritakan teater rakyat yang kamu tonton selama ini apa aja gitu. Jadi banyak masukan yang dari 2 guru besar kita. Dan kemudian 1 guru besar artistik yaitu Mas Rujito almarhum juga menonton. Dia bilang ini, no, itu apa sih anak-anak pada lompat? Iya, maksud saya tuh itu kali, jadi mereka lompatin kali sama got. Tuh emangnya penonton tahu itu got gitu misalnya. Jadi dikritik gitu ya. Jadi mudahnya tuh kami memanggil orang dan bersedia diketawain sama Mas Rujito. Ya kesian amat si Luno katanya gitu. Bikin kali, imajiner kali, tapi terus nggak akan mungkin terbaca sama penonton. Jadi ada banyak sekali masukan yang diberikan gitu. Tapi memang masukan dari orang-orang seperti itu membantu banyak kita, dan kemudian kita juga merasa bahwa dengan kita 10 orang nih memang kita mesti bantu. Jadi akhirnya ada salah satu, udah deh saya bisa menggambar, saya gambar ya No ya untuk posternya, untuk semuanya. Jadi itu dilakukan dari kita semua. Tapi ya walaupun hasilnya mungkin jelek, ya mungkin beruntung juga bahwa yang ada di situ dia memang kerja di majalah gitu, jadi dia punya linknya seperti itulah gitu. Saya waktu itu kerja di sebuah sekretaris kantor yang kantornya punya fotokopi xerox gitu. Terus saya bilang sama teman-teman saya di kantor, aduh, itu naskah gue tuh mesti difotokopi, gimana ya, gak punya uang buat pergi fotokopi, boleh gak ya nebeng di kantor. Gini Rat, setiap hari satu lembar gak ketahuan, nanti 10 hari kan bisa dapat. Jadi akhirnya dengan mencuri caranya gitu, tapi dengan dibantu sama teman-teman gitu, akhirnya sukses juga mendapatkan fotokopi naskah itu. Bayangin sampai seperti itu. Karena kita mencoba stensilan gitu ya, harus pergi, waktu itu masih stensilan, jadi seperti itu. Jadi 10 orang ini selalu tahu, sedang kita kostum misalnya perlu sarung merah, jangan beli dulu. Ada yang bisa pinjem gak ke tetangganya, saudaranya segala macam sarung merah. Pokoknya Nano mau, kalau nggak dapet baru itu beli. Tapi biasanya pada saat itu gimana caranya bisa dapat minjem, karena nggak punya uang, kita mikir daripada beli gitu. Jadi mulainya dari situ, benar-benar dari situ kita berangkatnya. Nah, jadi sebetulnya berangkat dari kebersamaan itu yang mungkin agak sulit sekarang. Tapi buat saya, orang teater masih tetap punya kekompakan grup atau komitmen kepada kelompok. Dibandingkan kalau ada orang tari di sini, maaf, dibandingkan orang tari. Begitu udah jadi penari, saya juga penari, dipakai sama sini, dipakai sama di sana, jadi mana yang honornya gede ya gue datang aja latihan gitu kan. Nah kalau orang teater, kalau tidak bekerja sama dengan sebuah kelompok, kapan kamu mau pagelaran? Jadi saya bangga menjadi orang teater, karena waktu saya diundang ke Amerika, pentingnya teater bagi masyarakat Amerika. Itu 1 bulan keliling ke beberapa kota.
Itu di sebuah kampus di Colorado, Universitas Colorado. Saya bertemu sama orang tua. Kenapa anak kamu masuk sekolah di universitas itu? Karena mempunyai gedung teater, mempunyai aktivitas teater. Dan anak saya sekolahnya Fakultas Teknik, tapi saya bilang 1 tahun kamu sempatkan untuk ikut kegiatan teater. Kenapa saya bilang? Karena dia mau jadi apa aja, apakah tukang lampu, tukang bawa apa segala macam. Karena yang bisa mengajarkan kerja sama atau gotong royong itu adalah teater. Jadi satu sekrup yang paling kecil pun menjadi penting dalam sebuah pertunjukan teater. Jadi dia karena tinggal di Amerika menjadi ego-ego yang sangat egois, kerja sendiri semua. Tapi dengan dia bekerja pada teater, dia sempatkan 1-2 anaknya 2 tahun harus ikut teater itu. Itu membuat memang pertunjukan teater itu adalah hasil dari sebuah jadi kata kolaborasi dari orang seni rupa sebetulnya sudah dilakukan oleh orang teater, itu adalah kolaborasi. Kalau orang seni rupa karena kerja sendiri jadi dia begitu sama orang lain kata kolaborasi, tapi sebetulnya teater adalah sebuah teamwork. Jadi kalau nggak ada kebersamaan, jadi manajemennya adalah perasaan bersama, perasaan memiliki, perasaan harus dilakukan itu. Berangkat dari itu. Saya nggak pernah sekolah manajemen, jadi berangkat dari pengalaman itu semua, makanya memanagenya dengan rasa, dengan hati. Kalau nggak mungkin kelompok itu bisa bertahan lama. Saya kemarin ke STB, Studi Teater Bandung, main di Bentara Budaya 55 tahun usianya. Saya datang memainkan Kereta Kencana itu. Istrinya Kang Suyatna Anirun, Bati. Itu sedikit sekali orang yang datang. Padahal mestinya orang-orang teater melihat 55 tahun bertahan. Itu Kang Yatna tuh sampai menjual mobil untuk sebuah pertunjukan teaternya. Tapi orang-orang seni rupa Bandung yang membantu kelompoknya Kang Yatna itu membikin STB itu tetap hidup. Karena mereka emang gila orang teater gitu. Jadi kalau itu kita perlihatkan gitu ya, semuanya juga. Jadi kalau saya ingat waktu saya berangkat, kita teater kecil tuh pernah pergi ke Amerika dalam KIAS tuh, program Indonesian Years di Amerika. Waktu itu membawa Sumur Tanpa Dasar. Waktu itu ada Cok Simbara ikut. Cok Simbara itu kan dari teater, terus Ikra Negara segala macam. Jadi kita 12 orang pergi ke Amerika, main di 4 universitas. Terus ada wartawan Kompas yang, jadi kita mesti angkat level segala macam. Terus saya bilang, Cok Simbara, emang sih lu udah bintang film sekarang, tapi tetap aja begitu lu kerja teater, ya balik lagi kita mesti angkat level, mesti lipat baju lagi, baju yang habis kita pakai mesti kita benahin lagi, karena memang itu aturan mainnya. Kita nggak punya apa ya, jadi peran utama. Terus ada kalau di film tuh ada yang bagian kostum makein, terus udah kelar ya buang, ada yang bungkusin, ada yang segala macem kali ya gitu. Di teater tetap harus dikerjain sendiri. Tapi justru itu, kalau sekarang misalnya teater koma ada bagian kostumnya segala macam, karena udah memainkan yang kolosal. Jadi satu orang mesti ganti 3-4 kali baju, jadi memang mesti dibantu, bukan karena primadona gitu loh. Jadi dia nggak yang primadona. Jadi saya kira, jadi saya cuma mau mengembalikan kata manajemen itu juga lagi-lagi ujung-ujungnya tuh pada uang emang benar harus ada, tapi jangan jadi kata manajemen tuh. Terus dulu saya ingat tuh kira-kira 15 tahun yang lalu, 20, karena katanya wah Ratna Riantiarno manajer yang paling top, pimpro paling top gitu ya. Terus ada yang, Mbak jadi pimpro aku dong katanya gitu. Terus ada yang Mbak Ratna boleh ngambil ininya apa, untungnya berapa terserah. Loh, maksudnya ya udah pokoknya ngelola pertunjukan kita, nanti cariin uang buat pertunjukan kita dapat bayaran, yang Mbak Ratna terserah membayar diri Anda sendiri. Kalau dapat duit gue buat pertunjukan lo, bukannya lu minta gue jadi pimpro, gue tuh mau dibayar berapa sama lu suruh jadi pimpro gitu. Itu anak shock juga gitu, saya balikin gitu.
Nah, dia ingin mendapat pelayanan profesional, tapi dia memperlakukan saya tidak profesional gitu kan. Jadi kan ini juga jadi bumerang. Emang betul. Kenapa coba? Kalau ada kelompok-kelompok teater ribut gara-gara apa? Gara-gara uang. Padahal uangnya nggak ada. Hanya karena apa? Nggak ada keterbukaan. Nah, manajemen yang saya kelola mau nggak mau manajemen terbuka. Awalnya dari situ. Jadi kami semua yang awal-awal tuh ada uangnya segini, ini sisa mau dimasukin, ada kasnya nggak? Jadi mereka semua tahu honor Mas Nano sekian, ini sekian sepersetujuan. Tapi sudah berangkat sekian tahun, yang sudah lebih dari 20 tahun sama Teater Koma, dia bisa melihat semua rincian itu. Tapi yang baru, yang belum mencapai 20 tahun, karena kita usianya udah 37 tahun, itu enggak. Jadi itu kita bikin aturan mainnya seperti itu. Nah, jadi saya cuman khawatir kata manajemen tuh dibikin semua bahwa semua jabatan, bayangin ini kalau kayak begini gitu ya, terus yang pertunjukan cuma 4 orang gitu, jadi panitia banyak banget gitu. Tapi bukan tidak mungkin yang main 4 orang, yang bekerja di belakang panggung lebih dari 4 orang, itu bukan tidak mungkin. Kalau pertunjukannya membutuhkan baru desainer lampunya, artistiknya, semua juga ada. Bukan tidak mungkin, semuanya mungkin aja. Tapi sekarang kita sanggup nggak untuk itu? Kalau bisa dirangkap, kenapa enggak? Tapi jangan kalau dirangkap-rangkap tidak sanggup melakukan juga langsung dirangkap-rangkap, jangan juga. Ya harus realistis juga. Kalau memang saya cuma bisa fokus jadi main, saya nggak bisa. Kalau udah main, saya nggak bisa diganggu apa-apa lagi. Ada pemain yang begitu. Ya apa boleh buat, karena memang dia ininya seperti itu. Kalau saya juga dulu bilang harus konsentrasi kita 10 menit sebelum ini, 5 detik. Tapi berdasarkan setiap produksi, udah mau keluar gitu bilang, semuanya udah beres kayak gini-gini. Jadi katanya Ria Irama bilang, gue bingung Mbak Ratna, gila udah mau keluar nih katanya gitu, di belakang masih nanyain konsumsi, masih nanyain ini, gila banget katanya gitu. Dia bilang dia pusing ngeliatnya katanya gitu. Tapi memang saya nggak happy dengan itu. Saya tuh kadang-kadang iri hati gitu. Saya melihat misalnya Nini El Karim main cuma jadi pemain tuh nggak mikirin apa-apa. Jadi kalau saya main film atau main sinetron, itu saya menikmati saya sebagai pemain, nggak mikirin apa-apa. Awalnya juga saya dulu gitu. Begitu datang, kenapa sih nggak mulai syuting? Kata ini bilang, apa sih? Kameranya belum datang, Mbak. Lampu belum. Gila, saya orang kantoran dan saya orang ini. Gila, emangnya ini schedule-nya nggak dibikin? Saya tadinya masih darah tinggi kayak gitu. Lama-lama Christine bilang gini, Mbak, lu kan pemain dulu, nikmatin aja. Orang tinggal nunggu doang. Ya udah, abis itu saya bawa buku. Pokoknya saya menikmati di bagian gue. Ya siap, pokoknya udah apal segala macem. Jadi saya menikmati betul main sinetron sama main film jadi pemain gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, udah mulai agak terpesona ya, banyak yang mulai terpesona. Boleh mulai bertanya, Sharing lebih enak. sharing lebih enak karena tadi sudah banyak poin yang bisa kita perbincangkan tentang masalah disiplin waktu dan bagaimana menghargai ruang latihan mulai dari awal sampai sekarang. Kita sebetulnya untuk ruang itu tidak kekurangan di Jakarta. Saya yakin banyak sanggar-sanggar, banyak tempat-tempat yang bisa dipakai untuk latihan, jauh berbeda dengan zaman awal perjalanannya Mbak Ratna. Terus masalah komitmen di dalam organisasi teater itu sendiri, dan kita bisa lebih melebar lagi dan terbuka bagaimana tata kelola sebuah grup sampai menjadi pertunjukan, itu juga bisa ditanyakan. Saya mau jalan-jalan Mbak jadi moderatornya. Sebelum workshop ini saya kebetulan sempat dapat buku Menyentuh Teaternya dari tulisannya Mbak Ratna Riantiarno. Saya sempat membaca ulang. Terus ketika saya jalan kemari, wah ini kesempatan nih untuk menanyakan beberapa aplikasi dari bacaan itu. Kembali ke pembicaraannya Mbak Ratna, ternyata itu zamannya Mbak Ratna awal ya. Dan saya baru kenal teater 8 tahun ini, terus saya bergabung di awal di komunitas. Dan di Grogol itu masih sama yang seperti itu, Mbak. Di Gelanggang Remaja Jakarta Barat itu sama apa yang Mbak kita latihan di tempat parkiran orang, kita latihan perebutan sama orang lain. Geliat semangat itulah yang menjadi gaji bayaran kita. Tujuan itulah yang menjadi, saya nanggepin itu, tujuan itu cita-cita
mimpi bersama itu adalah gaji kita yang ya kita semua modal ngeluarin duit bareng-bareng, bahkan ada teman-teman juga yang akhirnya sutradara itu sendiri, gue mau bikin produksi nih, gue nyiapin duit banyak nih, apa kayak. Kadang sendiri saya juga sering ketakutan dengan beberapa pertunjukan teater yang besar yang sudah menggunakan biaya bayaran-bayaran gitu terhadap aktornya. Terkadang buat pemain muda itu bisa membuat suatu hal yang bahaya, saya ngeliat itu. Nah, pertanyaan saya pertama adalah bagaimana tanggapannya Mbak Ratna Rentiarno terhadap perkembangan teater khususnya di Jakarta yang manajemennya saya kira tidak merata, semua teman-teman punya cara manajemen masing-masing gitu. Saya ngelihat pada akhirnya Sebentar, tidak merata apanya? Tidak merata pengelolaannya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika manajemen itu berjalan baik, permasalahan selanjutnya adalah terhadap kerjasama terhadap orang lain itu. Manajemennya bagus nih, terus ketika dia melakukan mencari sponsor atau kerjasama terhadap orang lain untuk mendapatkan minimal dia mendapat ruang untuk bikin pertunjukan itu menjadi permasalahan selanjutnya. Ternyata di kesenian pun ada birokrasi yang sama dengan pemerintahan. Dia harus ada orang dalam yang kita kenal, harus ada, dan itu permasalahan kita selanjutnya. Dan ternyata saya langsung berpikir, wah ini bukan manajemen yang terbagus nih, link berarti menjadi hal yang penting. Itu juga menjadi permasalahan pertama. Pada akhirnya kenapa semua banyak grup-grup di bawah ini yang kebingungan untuk mendapatkan ruang pertunjukan. Mungkin karena mereka tidak punya link keluar atau tidak punya informasi lebih banyak di luar. Tapi saya melihat itu gitu. Mereka akhirnya semua banyak komunitas-komunitas kelompok teater di bawah itu yang berlarian semua ke FTJ pada akhirnya, mencari kesempatan itu. Kapan lagi nih kita bisa mentas di gedung dengan modal cuma ya jual tiket kita kasih kayak. Mungkin itu sih Mbak pertanyaan saya. Apakah manajemen itu udah baik? Terus permasalahan selanjutnya terhadap link. Jadi yang bagaimana cara kita untuk minimal mendapatkan link itu? Kita bicara ya jujur gitu, teater gitu, masa depan teater memang kan tetap aja masih deg-degan. Jadi kalau ditanya dulu waktu saya di teater kecil kayaknya primadona main doang gitu ya, jadi main aja nggak mikirin segala macem. Dulu ada Amak Baljun, dia yang mikirin lintang pukang duitnya dari mana, sampai katanya utang, kita bikin perang Troya tidak akan meletus, kostumnya gimana tuh pokoknya sampai utang sama tim nanti pokoknya untuk produksi mendatang kita nggak dapat uang tapi kita pertunjukan lah, sampai seperti itu tuh teater. Nah waktu saya mulai dengan teater koma juga, terus Mas Ano gini, mah gue bikin skenario dulu ini ya, bikin skenario film dapat 1 juta 2 juta, maksudnya buat biaya produksi gitu, bikin skenario. Terus aku bilang ini, gimana sih, aku udah punya anak, kamu nggak pernah ngasih duit buat anak kamu, sibuk nyari duit buat produksi teater lagi. Aku bilang itu, ini udah rada-rada nggak bener juga nih lama-lama nih. Lalu aku mendengar cerita bahwa kayaknya seniman-seniman itu memang begitulah hidupnya gitu ya. Kayak bahwa akan, padahal waktu saya mau kawin sama seniman, ayah saya bilang ini, kamu kawin sama Nano, kerjanya apa? Ya pekerja seni, aku bilang gitu. Uangnya dari mana? Ya dia bisa nulis, dia juga kadang-kadang main film gitu. Tapi kan gini Pap, saya kan kerja di kantor, punya gaji tetap, aku bilang itu. Kan sebuah perkawinan kan dari 2 orang, pokoknya saya punya gaji tetap, dia gaji nggak tetap. Kamu meyakini itu? Dia bilang gitu. Iya, ya udah, boleh kawin kalau kamu meyakini itu, gitu kata bapak saya. Jadi saya kawin lah. Jadi karena saya udah komit seperti itu, jadi saya pikir saya nggak boleh ngomel. Nano bilang gini, jangan harapkan saya bekerja pada sebuah perusahaan untuk dapat gaji tetap seperti kamu, dia bilang itu. Saya kayaknya nggak mungkin. Tapi tahu-taunya Gunawan Muhammad mengajak dia mengelola sebuah majalah sama Putu Wijaya segala, karena temannya semua seniman. Akhirnya 22 tahun dia bekerja pada sebuah media gitu, punya gaji tetap pada akhirnya. Tapi selalu pertunjukan yang gini. Jadi itu yang menyebabkan saya nggak bercita-cita. Jadi saya pikir ini harus di manage gitu. Jadi sama kalau link itu, saya tuh 2 jam di sebuah kantor bawa proposal, nunggu di situ, nggak ada yang kenal.
Terus mau ketemu siapa? Marketing udah janji telepon. Oh ya sebentar ya gini. Aduh Mbak, soalnya ternyata orangnya pergi. Jadi boleh nggak kembali lagi besok? Ya emang harus balik gitu. Jadi saya balik lagi. Nah, jadi seperti itu 2 jam menunggu segala macam. Jadi saya suruh teman-teman yang lain, kamu kan kenal, coba lagi. Aduh Mbak gitu. Jadi PT cerita, aduh Mbak, gue enggak deh, sejam aja gue udah enggak deh, gue pulang aja deh gitu. Jadi memang putusnya, memang gak ada yang kenal. Nah, pada akhirnya begitu saya udah mulai berusia agak ini, beberapa teman saya SMA itu bekerja di kantor itu saya tanya. Jadi kita linknya tuh yang kamu bilang link, memang susah cari networking itu. Karena ternyata nggak gampang. Akhirnya, kamu kerja di mana sih? Oh saya kerja di Telkomsel. Oh kenal nggak sama ini? Siapa sih ininya? Padahal dia cuma resepsionis gitu. Oh namanya siapa? Namanya siapa? Cari-cari data. Ada apa sih Mbak? Aku ngobrol. Enggak, kalau ngasih proposal ternyata kalau ngasih ke direktur boro-boro dilihat dibuang ke tempat sampah. Sekretarisnya nggak kenal juga buang. Tapi harus bagian marketingnya. Siapa sih? Jadi saya tahu. Jadi itu saya kalau baca koran ulang tahun Bank Niaga di ini apa nama direkturnya, terus oh nama direkturnya itu saya kirimin proposal nama dia. Saya kirim 100 proposal, cuma 1 yang menjawab. Itu pun udah aduh ada yang jawab 1 dari 100 proposal. Jadi saya ngalamin seperti itu. Perjalanan di 10 tahun pertama teater koma itu seperti itu. Tapi mungkin beruntungnya adalah bahwa dulu Taman Ismail Marzuki masih bagus. Terus saya menganggap pada akhirnya dulu di tahun pertama kalau yang nonton seniman juga kita bangga gitu. Jadi saya nonton itu Shumanjaya nonton nggak ya, Ami Priyono itu, Gunawan Muhammad nonton nggak ya, sini nonton nggak. Kita sibuk aja pikirin yang nonton tuh mesti orang-orang yang pakar-pakar. Pada akhirnya waktu saya kerja di kantor, saya kerja di sebuah PT Toyota Astra Motor yang ceweknya banyak. Saya tanya di divisi saya tuh, divisi saya 30 orang loh. Udah pernah ke tim gak sih nonton? Tim? Itu kan tempatnya seniman, Rat. Ngapain kita ke sana katanya gitu. Lu nonton pertunjukan, kan gue main di sana gitu. Akhirnya karena tiketnya 500 perak, terus mereka bisa, kesian tuh si Ratna jualan tiket 500 perak, beli aja yuk, siapa tahu. Jadi mereka jalan-jalan lah ke tim untuk menonton pertunjukan teater itu. Nah dari 20 orang teman saya, itu yang 7 orang oke juga ya katanya gitu. Jadi sejak itu saya mengejar orang yang di luar kesenian untuk menonton pertunjukan. Tapi apabila mereka menonton tidak suka, ada juga, aduh Rat gue pusing, banyak ngomong, capek katanya. Ya udah. Tapi kalau ada juga ini alternatif yang lain dari film. Jadi seluruh anggota teater koma harus menjual tiket. Mau ke saudara yang mau apa mencari. Tapi jangan jual ke seniman yang sudah memang nongkrong di tim. Kita nggak usah jualan orang yang udah datang ke tim, orang yang nggak pernah datang ke tim. Jadi itu nguber. Nah, audience development yang katanya saya baru tahu itu namanya audience development istilahnya di dalam manajemen. Nah itu adalah mengejar penonton. Gitu. Oke, yang lainnya tadi ada pembicaraan yang menarik sebetulnya dari Mbak Ratna, bagaimana kelompok teater yang tua sekali di Bandung STB melakukan kerjasama atau dia membuat networking dengan para perupa. Dan kita tahu bersama ya kalau perupa lebih kaya ya dari kita ya. Nah gitu gimana kalau misalnya lukis sendiri terus lukisannya dijual gede ya. Oh kita gimana ya. Nah mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau bagaimana membuka link dengan para perupa, karena bagaimanapun itu sangat membantu misalnya untuk urusan artistik, sebagai manajemen artistik, karena kebetulan di sini ada perupa tuh beberapa, 1, 2 ada perupa. Apakah bisa diajak kerjasama? Silahkan siapa yang mau tentang bagaimana membangun link atau relasi dengan orang lain untuk manajemen. Saya mau bertanya, saya sebenarnya punya 2 pertanyaan yang mungkin bisa membantu anak-anak kita, anak-anak bangsa ini untuk tumbuh dan juga berkembang dengan teater. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya kepada Mbak, bagaimana tanggapan Mbak terhadap teater anak-anak di Jakarta dan di Nusantara ini zaman sekarang ini. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana untuk menumbuhkan semangat anak-anak untuk kembali melihat
pesona teater dan untuk belajar teater, untuk belajar kesenian lebih mendalam begitu. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Jadi ada dua, kalau teater anak yang dimainkan oleh anak, nah memang pada akhirnya itu juga harus hati-hati kalau harus bisa dinikmati oleh anak-anak juga ya dan orang tua. Tapi banyak yang akhirnya terjeblos bahwa anak itu menjadi bapak, menjadi kakek, menjadi semua gitu ya. Mengambil cerita-cerita yang begitu kan itu mereka imitating ya, jadi actingnya. Nah itu nggak selalu bisa berhasil dengan baik gitu. Ada yang berhasil baik, ada enggak. Jadi memang pilihan-pilihan cerita dan naskah itu harus berhati-hati gitu. Harus, kalau enggak membuat orang, aduh, jadi udah semua begitu jadi kakek-kakek bongkok semua udah melakukan yang klise-klise seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya teater yang bisa ditonton oleh anak-anak, itu bisa orang gede main, bisa macam-macam orang gitu. Saya melihat sih bahwa masih sedikit ya perkembangan teater anak. Saya nggak berani bicara Nusantara deh. Saya cuma bisa bilang Jakarta. Saya nggak punya waktu nonton karena memang tidak mengamati dunia itu gitu ya. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, misalnya ada teaternya Jose Rizal, lalu kemudian ada kelompok-kelompok, ada festival teater anak. Kalau dilihat tuh juga sudah berbuat dengan cukup maksimal gitu. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kendala kan tidak di tangan anak itu. Kendala ada di tangan orang tua. Kalau ada jadwal lagi ulangan jadi nggak bisa latihan, jadi nah yang gitu komitmen itu gitu. Jadi memang harus dealingnya adalah waktu dan segala macam gitu. Jarang sekali yang dapat orang tua boleh aja gitu. Dulu keluarga saya keluarga olahragawan, basket semua gitu ya. Jadi semua juara. Jadi pokoknya dari ayah saya, pokoknya selama itu buat basket boleh gitu. Biar besok ujian, selama kamu yakin bahwa besok ujian oke, main basket boleh gitu. Jadi nggak bisa dapat orang latihan teater boleh gitu. Orang tua begitu udah mau ada ujian mana. Nah itu yang jadi sangat sulit banget mengelola teater anak-anak itu. Jadi kalau saya kepingin sekali, tapi Mas Sano mengatakan aku nggak sanggup katanya gitu kalau suruh ngelola teater anak-anak katanya gitu, karena kalau gue mesti dealing sama emak-emaknya sama aja bohong. Aku maunya dealingnya sama aktornya gitu loh, nggak dealing sama orang tuanya gitu. Jadi dia angkat tangan itu kalau bicara teater anak. Makanya selalu kita terima anak SMA atau sudah lulus SMA gitu. Jadi kalau saya bilang sih, dulu ada teater bobo, ada apa segala macam gitu. Sekarang banyak juga yang bikin seperti itu. Cuman ya nggak tahu kenapa nggak bertahan lama, karena menjadi komersil. Katanya bintang-bintangnya pasang harga tinggi-tinggi, lalu semua kostumnya mahal, setnya mahal, semuanya mahal gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa perkembangannya menjadi akhirnya ini lagi. Tapi kalau kita bicara teater, bayangin festival teater di sekolah-sekolah tuh disetujui nggak disetujui sama sekolah, ada ekskul teater tuh, ada yang direstui oleh sekolah, ada yang tidak direstui oleh sekolah, tapi teaternya jalan. Kalau lihat festival teater SMA, gila banget, ada puluhan teater SMA. Itu ada yang katanya mendanai diri sendiri, ngambil pelatih, terus katanya bantingan mereka untuk bayar pelatihnya seperti itu. Jadi ngotot banget. Jadi saya juga heran. Tapi begitu banyak kelompok teater tidak menonton satu sama lain, nggak ada pertemuannya. Nah komunitas teater itu yang nggak tahu di Jakarta. Kalau aku pikir tuh mungkin kita harus lebih apa ya. Tapi memang udah besar. Jadi kalau ada teater Jakarta Utara, tadi Anda bilang segala Jakarta Barat segala macam, betul. Saya sih apa boleh buat. Memang kalau ditanya sudah hampir 50 tahun di dunia teater, apa bisa hidup dari teater? Saya masih bilang tidak. Sedih banget kan? Oke. Gitu. Tapi di ngomongin teater anak di Jakarta Barat itu ada kegiatan festival teater pelajar. Ini saya lanjutin tadi. Ini saya bilang pada akhirnya tidak merata gitu. Saya misalkan melihat di Jakarta Barat itu di Jakarta Barat itu komunitas-komunitas yang memang dari kaum menengah ke bawah, kebetulan banyak aktor-aktornya itu berasal dari preman, yang bekas preman. Nah ngomongin tentang link tadi, saya langsung berpikir tentang wah
ini Mbak Ratna yang kebetulan punya teman-teman yang ada di situ. Kalau preman-preman, terus saya berkaca ke teman terus preman-preman ini linknya kemana nih? Apa dia malak-malakin pasar atau gimana? Saya langsung berpikir, oh manajemen ini saya hampir putus asa Mbak. Saya pernah waktu itu ke salah satu sponsor untuk melakukan untuk memberikan proposal sama seperti itu, tapi pada akhirnya diterima nih. Terus bersaingan sama salah satu grup lain yang kebetulan dia temennya lebih dekat dibandingkan saya. Saya temen yang baru kenal, dia temennya udah deketan udah lebih lama. Ya udah kalah saya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok teater kecil ini bisa bertahan hidup dia bukan minta uang untuk gaji atau produksi mereka, tapi minimal dia bisa ada tempat ruang untuk pertunjukan. Sekarang gelanggang itu sudah beralih fungsi menjadi tempat perkawinan. Gelanggang remaja lagi itu bukan lagi tempat anak-anak remaja, tapi tempat perkawinan. Kita sebagai remaja di situ untuk mentas saja itu sulit. Gedung-gedung pertunjukan di Jakarta itu harganya udah melimpah ruah. Kita udah makin tertekan aja untuk tidak bisa main di tempat-tempat itu. Selanjutnya seperti foundation, saya pernah membaca beberapa buku tentang foundation. Foundation itu sebenarnya sponsor atau yayasan yang memang punya kewajiban. Dia kan punya kewajiban untuk berbakti itu. Saya berpikir gelanggang lah asal muasal hubungannya dengan teater anak-anak ini. Gelanggang lah adalah asal muasal untuk penerus teman-teman teater muda yang dari bawah. Ini yang perlu disorotin. Kita punya Ali Sadikin membuat 5 gelanggang ini. Nah, saya harapkan foundation itu minimal mereka memberikan ruang-ruang kesempatan-kesempatan itu juga terhadap kelompok-kelompok teater yang ada di bawah itu. Mungkin saya tanggapannya itu sih, Mbak. Terima kasih. Iya, tapi itu lagi-lagi urusannya pada Pemda ya. Memang kalau kita udah ngomong ke situ, pada zamannya Ali Sadikin, seorang Ali Sadikin, satu-satunya gubernur yang memfasilitasi tim, padahal dia nggak ngerti kesenian sama sekali, tapi dia memberikan fasilitas itu. Lalu kemudian beberapa gubernur yang kayaknya pilih-pilih kasih juga. Sekarang ada dinas kebudayaan. Kalau kita lihat misi-misi kesenian, ya kelompok-kelompok yang di dalam situ aja lah yang pergi-pergi ke luar negeri gitu atau segala macam gitu kan. Jadi memang udah susah juga, itu udah. Saya juga mengeluhkan itu sih sebetulnya, tapi memang nggak bisa memperbaiki kecuali kita harus duduk di dalam situ gitu kan. Tapi saya nggak mau atau jadi pejabat. ini tadi menarik yang dibilang Mbak Ratna, kita saling menonton grup-grup. Misalnya kamu pertunjukan ini harus saling menonton, membuat jaringan sendiri mungkin itu lebih terasa lebih rasional ya daripada. Sebetulnya di gelanggang-gelanggang ya cukup solid ya. Jakarta Barat tuh cukup solid antar kegiatannya dengan sesama kelompoknya. Jakarta Selatan grupnya Bulungan, mereka juga sekarang udah berdarah-darah karena kayak tempat latihan udah nggak ada, semua nggak ada. Itu juga akhirnya membuat kehilangan lah itu komunitas-komunitas itu. Memang kasihan banget gitu. Sekarang ada apa tuh yang BLK nih habis renovasi itu sama juga udah nggak bisa dipakai juga. Dijanjiin, saya juga dijanjiin bisa latihan, lihat BLK udah jadi kayak begitu, nggak bisa pakai juga gitu. Memang mau nyalain pemerintah tapi emang nyalain terus ya, gimana dong? Saya juga ngeluh sih soal itu. Mau jadi independen memang susah, harus cari bapak asuh, ibu asuh atau apa asuh memang pada akhirnya cari orang yang mau berkorban untuk itu. Tapi memang dengan sekian tapi juga harus gini, saya pernah mempunyai program membawa ke sekolah-sekolah kelompok kesenian. Nah kalau anak sekolah menonton, dia kan jujur. Nah dia misalnya menonton pertunjukan teater yang kontemporer, terus langsung ada yang nanya, maaf ya, kalau nonton yang kayak gitu saya nggak ngerti sama sekali. Ini teman-teman gue juga nggak ada yang ngerti sama sekali. Tolong deh terangin maksudnya apa. Nah kalau senimannya juga tidak bisa menjelaskan dengan baik karyanya, itu terjadi perdebatan, itu anak sekolah itu juga nggak puas. Nah, apa boleh buat? Jadi karya kalian pertanggungjawabannya juga harus jelas. Apapun itu akhirnya akan dapat. Jadi ada yang bikin ala Betawi segala macam bawa ke sekolah. Wah itu anak IKJ. Terus ada anak Betawi sini. Maaf ya, saya orang tua saya juga saya dibuat. Saya tahu kalau Lenong Betawi itu ada pintu kiri kanan, keluar masuknya harus jelas. Ini kok main semena-mena aja gitu. Ininya apa? Reasonnya apa gitu? Itu kritis banget loh. Tesnya tuh pada ke situ.
tanya jawab. Kalau memang benar, kalau misalnya Dindon menjawab gitu di sekolah gitu, katanya bingung orang-orang nonton. Terus dia bilang bahwa memang ada proses menuju ke situ katanya untuk bisa memahami. Terus dikejar prosesnya gimana sih? Bahwa kita setiap hari harus nonton baru kemudian kita bisa memahami. Proses untuk bisa memahami sebuah pertunjukan gitu. Nah kita bisa jawab nggak itu? Nah itu juga harus kalian. Nah yang namanya W.S. Rendra, Putu Wijaya, Rian Tiarno segala macam, mereka bisa mempertanggungjawabkan karya mereka. Either mereka memainkan karya orang ataupun karyanya sendiri, semuanya juga harus ada pertanggungjawab. Jadi kalau dijawab banyak soalnya mudah-mudahan. Ya pokoknya gitulah maksudnya. Lu interpretasi masing-masing aja kalau nonton karya gue, terserah lo gitu. Nah itu juga nggak mendidik. Nah jadi memang apapun sebagai seniman juga harus ada modalnya gitu. Modal intelektualnya itu harus ada. Jadi jangan berkarya terus kita ngomel bahwa nggak diapresiasi masyarakat, nggak diapa segala macam. Ya memang harus gini aja. Kalau memang sekarang kalau penonton nonton tarian tradisi gitu, gila 2 jam itu kayaknya pelan banget. Gue sih tidur deh nontonnya gitu. Tapi begitu menonton Bedoyo yang bagus sekali gitu, tahu-tahu darah tuh juga ikut loh kesirap gitu. Karena memang bagus melakukannya dan yang melakukannya memahami itu gitu. Jadi saya kira kita juga harus mau menerima gitu. Ya sekarang begitu banyak pelukis juga ada yang laku, ada yang nggak laku, ada yang pameran berkali-kali nggak ada satupun yang beli. Ya kalau memang tidak diminati, mau bilang apa gitu? Ya itu manajemen artistik juga perlu pertanggungjawaban secara moral dan secara intelektual untuk menjelaskannya. Dan ada yang menarik, siapa yang akan bisa mengelaborasi tentang Bapak Asuh yang dilontarkan oleh Mbak Ratna? Itu saya setuju sekali. Misalnya gimana kalau Salihara jadi Bapak Asuh ini grup-grup teater kecil? Nanti bisa disampaikan. Sebetulnya kan Salihara itu sudah membuat sebuah ruang yang bisa memberikan kesempatan walaupun mereka ada kuratornya. Untuk siapa yang bisa pertunjukan, mau tidak mau dari sekian ratus kelompok teater harus dipilih juga. Jadi mereka ada kurator. Nah kita juga nggak bisa menyalahkan, kurator juga punya nilai masing-masing untuk siapa yang bisa terpilih main di sini atau enggak gitu. Sama di tim juga ada Dewan Kesenian Jakarta yang juga ada kuratornya juga untuk bisa main apa enggak segala. Semua saya nggak tahu kalau di gelanggang-gelanggang tuh masih ada seperti itu, masih punya dana atau enggak seperti itu gitu. Jadi saya kira juga memang seperti itu. Kayak saya di teater koma tuh misalnya ada orang, saya mau magang dong jadi stage manager gitu. Jadi kita cuma bisa, biar dia bisa bekerja dengan baik, nggak lebih dari 2 orang untuk jadi stage manager. Jadi asisten stage manajernya kita untuk belajar. Tapi juga dia harus tahu jadi stage manager tuh dari awal sampai akhir harus ngikut gitu. Tapi kalau Mas Nano aku bilang, no ada yang mau magang penyutradaran, aku nggak ngerti deh. Pokoknya kalau dia mau lihat, dia lihat aja cara gua kerja, gitu aja caranya gitu. Aku nggak bisa mengajar gini segala macam. Misalnya dia merasa, misalnya untuk jadi dosen di IKJ, menurut dia menjadi sekarang hanya untuk dosen S2 aja, untuk kalau orang yang mau bikin karya cipta segala macam. Karena dia merasa kalau dia masuk menjadi dosen, waktunya terbuang untuk mengajar. Untuk mengajar dia harus baca, harus semua segala macam. Nanti akhirnya dia nggak berkarya gitu. Jadi pilihan untuk dia tidak menjadi guru itu adalah karena dia masih ingin berproses produksi gitu. Jadi ini dikembalikan pada pilihan-pilihan setiap orang untuk apa gitu. Jadi kalau saya suruh memilih, saya kepengen nggak ngurus manajemen lagi, kepengen jadi pemain aja gitu. Tapi belum bisa. Oke, ada yang lain? Siapa yang oke? Untuk mendengar cerita dari Mbak Ratna yang membuat saya bersemangat terus, terutama pada saat mengatakan telah mengirimkan 100 proposal tapi 1 yang diterima. Dan saya sebenarnya juga ingin sharing aja, seperti yang adik yang berambut keriting tadi yang mengatakan. Namanya Silmi. Saya Fitri. Jadi Dek Simil tadi mengatakan kalau bagaimana untuk memperoleh link gitu ya. Mungkin saya bisa sharing karena saya sebenarnya nggak ada terlalu berpengalaman dalam teater, tapi saya pernah belajar di Teater Ganta selama
3 tahunan, terus lanjut lagi di Jogja 2 tahunan dan di luar juga. Cuma mungkin secara independen ya, bukan kelompok. Mungkin untuk memperoleh link, karena saya punya beberapa pengalaman ya, tapi bukan teater, cuma untuk memperoleh link itu mungkin bisa dengan cara mengikuti suatu lomba festival atau untuk seperti apa ya, sekarang kan zamannya zaman globalisasi ya, jadi bisa di searching lah melalui internet di mana ada call for paper untuk teater atau perlombaan atau apa dan sebagainya. Tapi jika teater itu idealis, mungkin bisa dilakukan juga dengan kerjasama dengan usaha kelompok masing-masing untuk modal teater itu sendiri gitu. Misalnya usaha apa gitu ya, mungkin seperti Mbak Ratna tadi kerjanya tetap ya sekretaris, atau Mas Nano yang kerja dengan Pak Putu dan di media gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai apa ya, yang saya ingat tadi seperti subsidi silang. Iya. Dan saya juga sebenarnya surprise dan terkejut juga ya, karena Mbak Ratna kan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dan mengatakan bahwa kita tidak bisa itu mengambil modal dari berteater gitu, sampai sekarang teater tidak bisa menghidupi kita gitu ya. Apakah mungkin seperti itu selamanya, atau mungkin bisa ada perubahan, mungkin teater juga bisa menghidupin kita, kan kita juga nggak tahu untuk ke depan, atau mungkin karena stuck di Jakarta aja, atau gimana. Balik lagi ke adik yang Silmi. Juga bisa dilakukan juga dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang fokus ke teater seperti Foundation, Japan Foundation atau foundation yang lain, mungkin bisa memberikan proposal mereka baik door to door atau juga dengan internet. Saya pikir pengalaman Mbak Ratna tadi sangat istimewa sekali ya, dengan berani sekali, dengan dari teater yang sangat-sangat nol gitu dan gigih sekali memperolehnya sampai mendapat proposal cuma 1. Ini saya juga bertanya-tanya, proposal apakah itu? Dan juga ya selain itu dana yang untuk diperoleh untuk membuat suatu komunitas itu, saya pikir bisa juga dengan link kenal teman yang kita kenal, atau link yang kita kenal dari pertemuan-pertemuan diskusi teater, workshop dan apa aja, mungkin bisa sharing dengan mereka. Dan siapa tahu juga seperti yang Mbak Ratna bilang tadi, audiens yang kita undang tidak hanya kaum seniman tapi juga kaum luar dari seniman. Siapa tahu mereka itu dengan melihat teater kita, mereka punya teman yang lain yang fokus ke teater, sehingga teman yang itu dapat mengontak kita yang sedang tampil berteater dan memberikan kita link yang lebih bagus lagi gitu, seperti yang dilakukan kalau salah Syaina Febrianti dengan ada teater Rectus namanya dari Perancis, terus mereka juga tampil di sana dan di sini, dan mungkin Mbak Ratna mempunyai banyak pengalaman ya. Dan yang terakhir, saya bukannya menyimpulkan, dan saya juga tertarik sebenarnya, saya sangat tertarik sekali untuk menjadi sutradara ya, untuk berteater daripada film sebenarnya, tapi saya juga mencintai film dokumenter. Nah, jika mungkin di Teater Koma atau Mas Nano tidak menginginkan untuk mengajarkan penyutradaraan atau magang, apakah saya bisa melihat beliau untuk mempelajari caranya mendirecting, atau Mbak Ratna? Oke, demikian, terima kasih. Semua orang selalu bertanya-tanya kenapa sih nggak nyutradarain gitu. Saya pikir udah terlalu complicated kayaknya kalau semuanya kepengen gitu. Cuman saya cuma mau bilang bahwa sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa saya hidup dari teater, nggak bisa. Tapi kalau hidup dari seni peran itu bisa. Jadi kalau kita main film, main sinetron, main apa aja itu kan hidup dari seni peran. Tapi kata teater itu juga bisa aja kalau memang, kalau yang lulusan dari IKJ sebetulnya ya, kayak misalnya Didi Petet gitu kan, dia hidup dari ilmu yang dia tuntut. Itu dia belajar seni peran, dia di film, dia ngajar di sekolah-sekolah yang cukup mahal. Untuk itu saya juga memberikan workshop. Itu juga sekarang nih ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan-perusahaan tuh yang mengadakan pengen sesuatu yang berbeda gitu.
diajarin olah tubuh aja udah seneng gitu, diajarin olah vokal aja tuh. Saya pernah Unilever, mereka di Bali gitu, itu levelnya manajer ke atas gitu. Mbak Ratna katanya satu hari ada kasih manajemen, kasih workshop apa aja gitu, tapi harus Mbak Ratna Riantiarno gitu. Saya ajarin aja olah tubuh, olah vokal, olah segala macem gitu. Terus kemudian A I U E O gitu, terus kemudian negosiasi A I U E O itu. Tapi karena saya pernah kerja di kantor, saya bohong-bohongin aja dikit, tipu-tipu dikit gitu. Ya ini kemudian kalau Anda mau melawan dari IUL, Anda harus gitu. Itu sama kalau kita di dalam bisnis, kita lagi negosiasi, itu kekuatannya pada konsentrasi, pada fokus, kita yakinin apa yang kita yakin itu sama juga. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa memang penting, karena di Amerika itu memang workshop dari teater untuk meyakini orang, semua salesman segala macam orang-orang teater yang bikin workshop buat mereka, meyakinkan orang, karena mereka udah bisa meyakinkan satu gedung pertunjukan dengan seni peran mereka. Jadi sekarang nih banyak sekali workshop seperti itu, tapi memang yang harus memberikan workshop memang pada level yang sudah bisa meyakinkan orang. Jadi kalau bilang cari uang dari teater tuh bisa, tapi nggak cuma dari pertunjukan teater. Nah yang saya bilang pertunjukan teater tuh saya nggak yakin itu bisa menghidupi gitu. Tapi kalau dari ilmu yang kita kuasain kita bisa bikin apa aja, nah itu bisa. Jadi sekarang kayak Pak Butet, itu Yayasan Bagong gitu ya, ini soal kreativitas. Terus dia minta sponsor tuh RT RW segala macam dibikinin workshop buat dia untuk bisa berbicara, untuk bisa apa, dan ibu-ibu. Jadi itu dari semua, dan itu dari Bantul tuh kayaknya menjadi sangat merasa jadi lebih baik, lebih apa gitu, pejabat-pejabatnya atau apalah, orang-orang dari kecamatannya, kelurahannya gitu semua. Itu bermulanya, tahu kan Min Uno tuh yang apa namanya sekolahnya gitu, itu sekolah pribadian. Itu saya nanya sama di Bintaro Jaya, saya, wah Mbak Ratna, kita udah dapat sekolah kepribadian. Jadi gini loh, kalau kita duduk ya berdiri sekarang kita semua kalau berbicara di rapat semua harus bayangin itu kita bisa ngajar. Gue bilang sialan banget, gue juga bisa kalau ngajar begitu gitu ya. Dia jadi kaya banget tuh sekolah kepribadian itu gitu. Dan dia pakai Adi Kurdi, dia pakai Didi Petet, dia pakai macam-macam orang juga yang ngajar orang-orang teater gitu. Jadi memang pada akhirnya ilmu itu, saya tuh nggak sarjana. Saya lulus SMA, sekolah sekretaris 1 tahun, kemudian saya menjabat marketing manager. Hanya karena bisa, tapi itu karena saya pelajarin dari teater. Dulu di rumah selalu bilang kalau saya menceritakan apa-apa, aduh lu ngomongnya cepet banget sih, jadi nggak ngerti ngomong apa sih. Nah musik apa sih, cerita apa karena katanya gitu, jadi katanya nggak jelas artikulasinya. Nah begitu saya belajar sama Arifin Senur, saya reading tuh 7 kali saya ulang, intonasi dirubah, ini artikulasi, gila banget susahnya satu kalimat itu. Nah itu saya praktekkan di kantor. Kalau kita lagi ini, saya bawa pulang PR, kita punya produk baru, saya kerja di security system, jadi tentang cap apa segala macam, itu gua apalin tuh brosurnya, saya lihat gini ini terus coba Ratna presentasi gitu, wah tanya bagus banget, itu sebagian saya hafal untuk menjadi milik gitu, tapi itu kan pelajaran teater. Nah itu saya menjabat sampai marketing direktur di sebuah perusahaan tuh. Tapi saya yakin itu karena pelajaran teater. Oke, silakan. Iya, selamat sore. Saya Malia. Untuk sekarang saya aktif di Teater Hanafi. Pertanyaannya satu aja. Yang aku tanyain adalah, apakah manajemen teater yang baik itu menentukan kualitas pemain yang baik? Karena kalau saya tonton teater koma tuh selalu ada artisnya gitu. Kayaknya cuman Cornelia. Tapi Cornelia itu, jadi gini, Mas Nano juga sulit banget orangnya ya. Banyak sekali yang mau main di teater koma. Dia bilang kalau dia menginjakan kaki ke sanggar saya, menyatakan komitmennya untuk bisa main di teater koma, dia anggap. Jadi Cornelia tuh berkali-kali, karena ibunya tuh dulu main teater sama saya. Jadi dia kepengen. Akhirnya dia datang, terus Mas Nano bilang bahwa latihan 3 bulan. Sebulan terakhir itu udah gak ada bolos. Peraturannya begitu. Sanggup apa enggak? Dia sanggup. Iya. Mas Butet
kan memang orang teater. Terus dia kepengen main sama teater koma. Terus dia bilang, aku nggak punya dana, Ted, buat memindahkan kamu dari Jogja ke Jakarta gitu. Jadi kamu harus tinggal di Jakarta, dan PY terakhir itu cuman boleh sampai pokoknya sebulan terakhir nggak boleh ada bolos. Karena menerima pekerjaan ya, bolos kecuali sakit. Nah, persyaratan itu diterima. Dan tidak ada, teater koma nggak punya kontrak hitam di atas putih dengan seluruh pemain. Jadi memang paguyuban berangkatnya. Jadi tapi kalau kita nggak paguyuban, jadi kalau kita misalnya saya membantu Pimpro waktu itu, Lutung Kasarung, Didi Petet segala macam semua itu kan mengambil orang dari audisi segala macam, itu harus kontrak jadinya. Saya juga bantu Sardono jadi Pimpronya dia di Ponegoro kemarin, ini Candi Boko semua itu kan dia nggak kelompok, jadi memakai orang-orang, semuanya harus ada hitam di atas putihnya gitu. Tapi kalau khusus teater koma nggak pernah, justru malah banyak sekali artis yang mau main sama teater koma. Tapi kalau misalnya kayak Rike Diah Pitaloka udah datang 2 kali latihan, terus dia bilang, terus latihannya jadwalnya gini, aduh saya minta maaf deh, saya akhirnya nggak sanggup deh kalau harus begitu latihannya. Ya udah nggak jadi gitu. Ya terutama nggak karena itu. Jadi tapi gini, kalau persoalan manajemen baik, artis baik gitu ya, saya kira itu manajemen baik tuh dengan maksud bahwa bisa membayar siapa aja untuk main. Jadi mengambil pemain dari luar yang baik terus kemudian baik, itu sih gampang aja. Sekarang kalau bicara musikal yang ada tuh ya, kita lihat itu kan mereka bisa membayar orang. Kita lihat Gita Cinta, kita lihat Laskar Pelangi, kita lihat On Rob, kita lihat semua. Walaupun itu melalui audisi, tetapi itu semua kontraknya jelas, para pemainnya dibayar sekian dengan jumlah latihan sekian segala macam. Jadi itu ada investasi. Tapi kalau Anda mau tahu, seluruh musical play yang pernah ada itu semua rugi. Dari mulai On Rob, kata produsernya 2M rugi. Laskar Pelangi sampai sekarang masih punya hutang. Tapi investornya mau sampai dengan 5 tahun itu main di mana dicicil. Ali Topan Anak Jalanan, Gita Cinta 2 kali semua itu rugi. Anaknya orang kaya, jadi ditutupin sama Arifin Pandigoro. Terus kemudian ada Timun Emas segala macam. Itu luar biasa di Istora, saya nonton tuh ya. Nggak banyak yang nonton, biayanya MM-an, tapi ada sponsor yang nalangin gitu. Itu luar biasa. Kalau kita lihat Ibu Atila bikin apa segala macam panggung, itu biayanya juga M. Bikin yang di Monas M, dia mendapatkan sponsor dari perusahaan-perusahaan karena linknya luar biasa, dia dapat sponsor itu. Tapi kalau kita bicara realistis, apa mungkin itu bertahan dan konsisten gitu ya? Who knows gitu. Tapi untuk sebuah kelompok yang puluhan tahun gitu ya, itu teater garasi misalnya udah 20 tahun kalau nggak salah mereka tuh ya, itu konsisten gitu. Teater koma 37 tahun, paling minim setahun sekali kita mesti bikin produksi gitu. Itu udah sulit loh. Terakhir Selvi silakan, ada pertanyaan terakhir. Dengan jam terbang Mbak Ratna Rianti Anustama ini, saya mau nanya, setelah manajemen sudah berjalan baik, tahap terakhir adalah bagaimana terhadap proposal ini. Dari pengalamannya, saya minta tahap-tahap bagaimana kita misalkan ke Jarum Foundation, tahap-tahapnya seperti apa sih, step by stepnya dari proposal ini jadi sampai kita meyakinkan dia untuk memutuskan untuk bisa bekerjasama dengan kita. Iya, step-stepnya, step-step itunya. Mungkin Mbak Ratna bisa bercerita. Jujur aja ya, kalau Jarum Foundation sekarang ini ya, dia kan udah punya tempat tuh, Galeri Indonesia Kaya. Dia nih sekarang menurut saya kayaknya lagi konsentrasi semua kepengen ada di Galeri Indonesia Kaya gitu. Padahal tempatnya cuma segitu aja gitu. Kita juga pernah main di situ untuk memelihara hubungan gitu. Nah, kalau boleh jujur juga, kayaknya si Jarum Foundation tuh mensponsori yang gede-gede dalam arti kata, yang selalu ada bintang-bintangnya. Aku lihat kayaknya hanya festival teater
Jakarta FTJ itu yang masih disponsorin karena secara historis sudah berapa tahun ya dia sponsorin, dia kayak mau mempertahankan itu gitu. Tapi kayaknya kalau lihat kelompok-kelompok yang banyak yang udah tanya sama saya gitu, itu susah banget. Saya juga kayaknya satu-satunya yang jarang pakai bintang gitu ya. Kita kan ibu tuh nggak pakai bintang sama sekali, cuman full teater koma maksudnya. Saya sih menganggap kalau Cornelia udah anggota teater koma karena dia udah produksi 5 kali sama kita gitu. Dan dia komitmennya luar biasa. Itu kayaknya teater koma tuh yang nggak pakai bintang yang dia sponsorin. Tapi karena dia nganggap ini kelompok yang udah punya audiens, udah punya segala macam gitu. Jadi emang Jarum Foundation saya merasa dia paling luar biasa membantu kesenian. Tapi sekarang nih dengan dia ada Galeri Indonesia Kaya nih, kayaknya semua mau ditarik ke sana gitu. Nggak tahu juga sih, saya juga nggak tahu. Cuman kok aku ngeliat tuh segala macam event tuh udah di sana semua. Yang dari yang bintang, non bintang, anak sekolah, semua udah main full banget loh acara dia. Gila banget, udah lewat tuh tim segala macam sama Gedung Senian Salihara tuh dia bisa membiayai itu. Nah dan semakin pelit juga sama kami gitu. Jadi aku nggak tahu juga kebijakan apa. Mestinya dia bikin kali pusat kesenian, targetnya mungkin kepada pusat kesenian, tapi itu ada kebijakan yang agak bahaya juga. Jadi kalau step-stepnya itu memang untung-untungan. Jadi kayak Telkomsel apa Telkom gitu. Dulu waktu orangnya seneng teater, direktur marketingnya, dia malah datang tuh bisa beli 1 hari pertama buat Telkom tuh bisa gitu. Begitu ganti orang, dia nggak suka teater, kayaknya nggak pernah sponsorin teater lagi tuh. Jadi memang di Indonesia tuh kebijakan tidak dari corporate ya, tapi dari individu-individu. Makanya tadi memang link. Tapi juga kita juga harus berbenah nih seniman. Apapun kalau kita mau presentasi kemana, bukan harus pakai baju bagus, tapi jelas kita nggak pakai sandal masuk ke kantor orang gitu. Kita nggak pakai celana pendek masuk ke kantor orang gitu. Walaupun levelnya Bob Sadino kemana aja pakai celana pendek, tapi semua orang tahu ya Bob Sadino memang begitu gitu ya. Udah punya kemcik tapi tetap aja pakai celana pendek. Tapi kita apapun nggak usah harusnya, tapi itu berarti kita menghargai kantor dia. Nah kita juga gitu. Nah tapi juga kalau mulai ngomong, kalau saya mau masuk ke Pertamina atau saya masuk ke mana gitu ya, saya cari data dulu Pertamina apa. Omong-omong pertama sama mereka, gimana saya dengar Pertamina nih sedang ini, katanya ada kasus ini, ada kasus itu segala macam. Ke obat juga gitu. Oh ya kayaknya ada obat baru nih ya lagi launching segala macam gitu. Jadi mereka juga merasa kita punya perhatian pada dunia mereka. Kalau kita ingin diperhatikan, kita juga jangan sampai gitu. Jadi memang PR-nya tuh ada. Kalau saya tuh selalu kemanapun gitu, waktu saya mau minta Tupperware gitu ya, bahwa itu ternyata kan dia menggunakan perempuan-perempuan semua tuh untuk jadi ujung tombak dia, dan alat ininya segala macam juga saya mempelajari. Jadi kita kalau ke kantor orang pakai modal juga tentang perusahaan mereka, jadi mereka tahu juga gitu. Jadi mereka juga akan lebih senang gitu. Itu strategi saya gitu memang menghadapi mereka. Tapi pada akhirnya nggak sponsor juga apa boleh buat. Susahnya gini, kalau nggak dapet, memang untuk khusus teater tuh begitu dia tanya penontonnya berapa, udah nggak bisa masuk dalam hitungan marketing tuh. Oh penontonnya cuma 100 orang, ngapain gue sponsorin? Jadi masuknya adalah program CSR-nya mereka. Memang program yang akan mengangkat harkat mereka kenal soal kesenian gitu loh. Ya kita akhirnya menganggap iya Pak, soalnya kan kalau nggak salah tuh Coca-Cola tuh terkenal waktu di Amerika selalu mensponsori event-event kesenian. Jadi kami pikir Coca-Cola di Indonesia tuh begini juga. Itu perusahaan obat di mana-mana kalau ini juga membiayai, walaupun memang obat biasanya juga event olahraga, tapi juga jangan cuma dangdut aja, kita juga bagian dari kesenian juga gitu. Jadi kita juga harus bisa ngomong seperti itu, karena susah banget kalau dia nanya berapa sih yang nonton, udah mati kutu kita. Udah jelas jeblok aja gitu. Kalau mau jujur tuh semua tari, teater, musik gitu ya, penontonnya masih susah banget kan. Nah yang terakhir saya juga di awal-awal teater koma itu adalah
apa boleh buat, kita mengundang sebanyak orang nonton pertunjukan kita dan memberikan masukan segala macam. Karena kan kita udah pertunjukan, kursi ada 200, daripada yang nonton cuma 50, ya kita cari teman-teman yang lain gitu untuk menonton supaya. Nah, tapi kita harus mendapatkan masukan dari mereka kalau bisa gitu. Apa sih? Dan jujur aja gitu. Itu jadi PR. Sampai sekarang tuh Teater Koma punya, aduh saya nonton, sorry aja ya, gue bete banget pertunjukannya ini, nggak ada nyanyian, nggak ada apa, pokoknya kesel. Dia nggak menikmati sama sekali. Ya udah, saya jawab terima kasih, tapi paling tidak Anda sudah menonton. Mudah-mudahan produksi mendatang kita bisa diikut. Orang-orang nanya, emangnya Teater Koma bikin pertunjukan sesuai keinginan pasar? Emang gimana caranya ke pasar? Emang jualan apa sih? Sekian kepala masa kita bisa ngikutin? Saya nggak tahu. Kalau keinginan pasar berarti kan saya ada riset yang nggak ada duitnya mungkin buat riset gitu. Jadi itu sih tergantung selera aja. Tapi loyalitas penonton Koma barangkali dipelihara. Saya tuh kalau orang lain tuh sekarang nih yang musikal ada tiket box, ada segala macam ya. Dan proses memiliki tiket itu harus transfer uang, nanti mesti ngambil tiket segala macam, complicated deh kayaknya, udah mahal prosedurnya. Teater Koma tuh masih aduh gini ya, mendadak saya nggak bisa tuh, boleh nggak tuker? Selama masih bisa, emang pusing kepala. Tim nggak mau meladeni itu. Kenapa saya tetap bikin agen tiket di markasnya Teater Koma yang Setiabudi sama Bintaro untuk melayani pelanggan-pelanggan yang katanya saya udah 12 tahun masa mau tuker aja karena saya mendadak masih mau keluar kota, masa nggak bisa di tim, katanya gitu. Tim nggak bakal ngeladenin gitu, kami ngeladenin yang kayak gitu. Jadi emang pusing kepala sih sebetulnya. Kalau dibilang profesional udah nggak profesional sama sekali. Tapi ikatan kerja tuh, Pak Aziz Saleh bilang bahwa dia selalu ngajak anak-anaknya nonton teater. Nah terus anak-anaknya bilang kalau anaknya udah SMP dia nonton, udah 3 generasi nonton gitu dari keluarga itu gitu. Misalnya saya, Ibu Hatta tuh nonton tuh membawa 2 pembantu membimbing dia nonton tuh. Saya kalau kayak gitu tuh sampai saya bilang itu, saya bilang ada yang jemput di depan, coba antar ke dalam gitu atau segala macam. Bukan karena dia Ibu Hatta, siapapun yang orang tua gitu. Ada tuh satu dia selalu pakai kursi roda, tapi dia pas-pasan uangnya. Bu Ratna tiketnya naik, tapi saya tuh sebetulnya jadi ke balkon. Nggak mungkin kursi roda saya naik ke balkon, dia bilang gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kalau bapak memang sanggupnya sekian tetap aja. Tapi dia udah 10 tahun nonton Teater Koma. Nah gitu-gituan diperhatiin. Coba kalau kita bicara manajemen yang benar, nggak ada tai kucing tuh gitu-gituan. Nah jadi lagi-lagi saya tuh masih tradisional. Jadi kekeluargaan guyup itu saya pelihara dengan penonton-penonton. Jadi penonton setia itu ada. Itu yang menyebabkan pada saat kami di Bredel dulu Teater Koma, 50% penonton tidak mengambil uangnya, disumbangkan buat Teater Koma. Itu kita udah sold out opera kecoa main di Gedung Kesenian. Tapi kemudian gak jadi main. Penonton cuma 50% yang mengambil uangnya kembali, yang 50% menyumbangkan itu gitu. Nah itu sebetulnya, jadi sampai sekarang nih yang muda-muda nih suruh, semua udah pernah ngejualan tiket, yang namanya Budi Ros, yang namanya semua udah pernah jualan tiket gitu. Kalau yang muda-muda, ini loh Mbak, masa dia mau tuker-tuker? Nih angkatan-angkatan yang baru tuh udah nggak tahan ngeladenin penonton-penonton gitu. Nggak usah dong Mbak Ratna, seharusnya tuh kayak kita nggak usah, kalau udah jual gitu udah nggak boleh dikembalikan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Tapi kalau mereka nggak boleh gitu, nelfon ke saya gitu. Bu Ratna, saya kan udah 15 tahun nonton gini, masa nggak boleh gitu? Udah pasti saya iyain. Nah yang kayak gitu tuh, saya jadi nggak tahu nih manajemen mana yang bisa dipakai, tapi manajemennya adalah rasa dan hati. Apa boleh buat? Oke, menarik sekali, ada manajemen kekeluargaan dan ternyata kita jadi tahu sekarang bahwa manajemen Teater Koma juga masih sangat ada unsur-unsur tradisional, keguyuban, dan ada nilai-nilai lokal yang tetap dipakai sebagai orang Jawa, apalagi ya Mbak Ratna ya. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum saya sudahi?
Nama saya Lumongga, saya dari Malang, Mbak Ratna. Saya mau tanya, jadi sebenarnya saya ke Jakarta ini juga dalam rangka ini kan peringatan Putu Wijaya 70 tahun. Jadi beliau mengadakan pentas pertunjukan teater selama 3 hari berturut-turut. Dan sebenarnya saya kesini juga ingin menyaksikan sendiri begitu bagaimana apresiasi masyarakat Jakarta sih kalau bedanya gitu, kalau di Malang gimana, kalau Jakarta kayak gimana. Dan ketika ngelihat di sini memang ya beda sih, karena mungkin di sini teaternya berkembang gitu, maksudnya banyak lah teater-teater yang teater-teater di Jakarta yang istilahnya mereka masih aktif gitu. Kalau di Malang mungkin bisa dihitung. Jadi untuk kami yang aktif di Malang itu mungkin cuma teater-teater di kampus. Kalau yang teater di luar itu istilahnya ada 1 atau 2 gitu doang yang masih aktif sampai sekarang. Dan kemarin ini kebetulan saya dan teman-teman saya juga hadir pada sore hari ini. Kami adalah gabungan dari komunitas-komunitas teater di kampus. Kami bergabung dan membuat pertunjukan di Desember kemarin, menjadi satu pertunjukan besar juga, lumayan besar gitu. Dan memang karena itu dinilai sebagai satu pertunjukan yang mungkin masih orang-orang Malang masih melihatnya sebagai sesuatu yang wow gitu. Karena di sana jarang sekali ada pertunjukan teater, dan begitu ada pertunjukannya besar, apresiasinya juga apa ya, kok bisa dibilang sih mungkin masih euforianya masih kerasa banget. Jadi kayak wah ini suatu pertunjukan banget gitu, jadi semuanya masih semangat banget. Saking semangatnya akhirnya sampai yang di dalam teaternya itu sendiri gitu banyak banget yang mau ambil bagian kayak gitu. Jadi manajemennya tuh kalau bisa dibilang sih lumayan ribet karena terlalu banyak orang yang ikut ambil peran gitu. Awalnya sih kita berpikir mungkin dengan makin banyak orang, manajemen di teater itu akan mungkin lebih mudah gitu. Tapi ternyata nggak juga, karena akhirnya jadi ribet gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman bikin manajemen yang kecil, kita juga bingung karena ini pertunjukan lumayan gede. Kalau cuman dibikin manajemen kecil, kita kayak yang ngurus ini siapa? Yang ngurus itu siapa? Bagian ini siapa? Kayak gitu. Yang pengen saya tanyain ke Mbak Ratna, menurut Mbak Ratna mana yang lebih efektif untuk istilahnya jadi manajemen teater tuh manajemen besar atau manajemen kecil gitu? Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih. Misalnya bicara untuk publikasi itu ada bagian untuk hubungan dengan wartawan. Itu harus dipegang oleh orang yang menguasai itu. Kata menguasai itu berarti kalau udah mulai sebelum jumpa pers, kita mengirimkan rilis, terus mengejar itu satu orang udah waktunya habis, terus memfollow up, terus tahu nggak wartawan-wartawan mana yang bisa diundang. Kalau dia nggak datang, dikejar rilisnya, dikirim, lalu mengirimkan foto, kebutuhan semua ditanya. Harus ada. Kalau kita memang mendapatkan liputan ingin dampak yang cepat dan baik gitu. Nah itu mau nggak mau, dan belum lagi nanti wartawan, boleh nggak kita lihat latihan, boleh nggak itu, ada salah satu orang yang mengurus sendiri memang. Kalau memang mau profesional jadinya, mau nggak mau. Kalau dia merangkap lain-lain, aduh saya nggak bisa dong, saya lagi soalnya masih ngambil ini ngambil itu, jadi nggak bisa nemenin. Nah itu yang sebetulnya Pak. Nah tapi kita juga bisa kerjasama dengan mitra-mitra dalam hal ini. Jadi kalau memang ada satu orang, dulu kita mengambil satu wartawan yang mau membantu, jadi dialah yang mengelola gitu. Jadi pasti aman karena dia udah biasa bekerja sama dengan wartawan-wartawan yang lain gitu. Nah lebih baik juga kalau tetap orang tuh dibutuhkan sesuai dengan ini. Terlalu sedikit juga memang bahaya, karena susah banget dengan pekerjaan yang begitu besar, kalau itu kolosal segala macam gitu. Dana gimana dapatnya? Oke, dari sponsor apa dari penjualan tiket? Dua-duanya, jadi 50-50. Saya punya pengalaman, banyak sekali yang datang ke saya. Jadi sekolah Tarakanita itu selalu setiap tahun bikin musical play. Canisius juga begitu ya, sekolah-sekolah Katolik dan sekolah-sekolah Islam, Al-Azhar tuh mereka bikin musical play setiap tahun. Terus mereka datang ke saya. Begini Bu Ratna, kami ini kan setiap tahun bikin pertunjukan. Jadi gimana ya cari dananya? Kok kita nggak bisa dapat sponsor dari tempat lain, katanya gitu. Kita pergi ke Pemda, katanya nggak bisa disponsorin gini. Terus saya bilang, kalian kan masih di sekolah. Jadi dia bilang, jadi selama ini dananya juta-jutaan tuh mereka tuh ya. Jadi dia bilang mereka menjual kue selama 6 bulan di kantinnya. Keuntungan dari menjual kue itu, saya bilang,
kamu tuh udah harus bersyukur. Kelompok-kelompok teater tuh kalau mau cari duit, mau jualan di mana mereka? Kalian masih punya kantin. Tapi itu mereka lakukan. Jadi selama 6 bulan mendapat izin dari suster untuk menaruh kue dan menjual kue di situ untuk mendapatkan untungnya, atau menjual makanan, jual apa aja. Lalu kemudian mereka menyebarkan proposal pada orang tua di data yang punya PT apa, itu proposalnya juga 100 orang tua dikirimin. Tapi karena itu sekolah anaknya, ya mereka berhasil mengumpulkan dana itu. Tapi itu juga dilakukan dengan baik oleh anak-anak sekolah itu. Jadi itu juga mereka oke, ada yang monitor, ada yang nanya. Tapi sekolah dalam hal ini kalau pas dapat suster yang memang mau membuka bahwa oh ini bapaknya punya perusahaan ini, jadi itu dikirimin, jadi kerjasama. Tapi ada juga misalnya Trisula, susternya juga nggak mau tahu, cari sendiri dana gitu. Jadi memang akhirnya pendekatan seperti itu. Jadi saya kira mungkin ini karena mendadak membuat sesuatu yang besar gitu. Memang kadang-kadang saya juga sedih kalau bikin yang besar gitu segala macam, terkumpul orang-orang banyak yang mau kerja. Kalau buat yang kecil gitu ya, mau nggak mau memang harus minta bantuan orang yang mau bantu kalian gitu, buat gimana caranya membesarkan di Jakarta Barat gitu, yang bisa ngomong, yang bisa segala macam. Tapi itu harus didampingi bahwa mutu pertunjukan kalian juga memang layak ditonton. Susah juga kalau kita jualan terus kemudian orang datang, mereka juga ngerasa aduh nggak bisa dinikmati gitu. Jadi bingung juga. Kalau anak-anak tuh kan lucu, biar jelek juga lucu kalau pertunjukan anak-anak gitu, karena namanya anak-anak, lebih mudah kita ngakalin. Tapi kalau udah remaja, kegiatan remaja, emang latihan berapa lama sih kok jelek banget pertunjukannya gitu kan? Jadi begitu pertanyaannya. Kalau anak-anak salah atau apapun menjadi sebuah kelucuan gitu loh, dan menarik gitu. Tapi bahayanya kita juga kayaknya udah all out semua, terus penilaiannya berbeda. Lagi-lagi ikan asin ada yang suka sekali, tapi ada yang tidak suka sama sekali. Ikan air tawar juga gitu. Jadi selera masyarakat juga nggak bisa kita iniin gitu. Kalau udah sampai pada selera, ya udah mau diapain orang itu juga nggak bakal dia datang nonton gitu. Jadi kita harus cari yang memang bisa mengapresiasi karya kita gitu. Kayaknya dari perupa tuh perlu ngomong, karena jenis-jenis saya juga dulu waktu saya bawa anak saya gitu ya, ada bienal, terus dia lihat gini-gini, terus anak saya masih ya kalau yang kayak gini-gini sih cuman petak-petak kayu-kayu di berantak-berantakin gini, aku juga bisa bikinnya, katanya gitu. Ya itu apresiasi dari anak-anak gitu. Nah untuk menjelaskan ke bawah dia bahwa untuk sampai ke situ itu malah melalui sebuah pemikiran segala macam kan dia nggak akan ngerti gitu. Tapi yang kayak gitu tuh bisa juga terjadi gitu loh. Oke, kayaknya masih ada yang mau tanya, tapi Mbak waktunya udah habis ya Mbak? Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk kehadirannya, dan saya senang sekali karena diskusinya hari ini cukup menarik dan banyak sekali yang bisa dielaborasi, dan ternyata teman-teman juga punya minat yang cukup besar terhadap teater. Sekalipun kalau kita membaca buku-buku teater atau buku teater yang terakhir dibuat oleh Radar bahwa teater Indonesia sudah ada di titik nadir, itu agak serem ya. Tapi ternyata hari ini baik-baik saja ya Mbak Ratna, sekalipun tidak baik-baik gitu. Harus optimis. Harus optimis. Tapi ada catatan yang menarik sekali dari bincang-bincang sore ini tentang disiplin waktu, terus bagaimana menghadapi menyiasati ruang latihan, terus bagaimana kita harus berkomitmen dengan peran yang sudah dijanjikan dalam sebuah komunitas teater atau dalam organisasi teater, dan mendisiplinkan diri, dan bagaimana membuat link atau kerjasama, tidak hanya link dalam pengertian mencari uang atau bagaimana mencari dana, tapi link dengan sesama dengan sesama seniman atau dengan sesama praktisi senian yang lain, misalnya seni rupa, film dan lain sebagainya, itu harus juga dijalin. Dan bagaimana juga sekarang para sponsor itu melihat mengelola sebuah pertunjukan
ketika berhadapan dengan sponsor yang akan ditanyakan adalah hal-hal yang krusial seperti jumlah penonton dan bagaimana kualitas permainan, dan keduanya adalah masuk dalam manajemen artistik dan manajemen non artistik. Berarti ketika manajemen artistik dan manajemen non artistik sudah dibangun dengan baik, maka tentu saja akan lebih mudah untuk menghadapi yang titik nadir menurut Radar itu. Oh ya, ini penutup dari Mbak Ratna. Tapi jangan sampai teater harus seperti partai politik menggunakan selebriti-selebriti untuk itu. Kalau memang selebriti itu bisa diajak kerjasama, komitmennya baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar untuk digunakan, dimanfaatkan, itu lebih baik nggak usah gitu loh. Jadi ntar kita punya anggota-anggota caleg-caleg cuman hanya karena selebriti gitu loh ya. Jadi kita jangan niru yang itulah. Tapi memang menyedihkan karena bahwa sebuah institusi yang besar aja membutuhkan kayak gitu. Seharusnya kalau kita gitu harusnya berpikir gitu. Kita nggak usah berpikir seperti itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ratna Riantiarno dan terima kasih. Dan mungkin ada satu catatan yang menarik untuk Salihara. Apakah Salihara bisa menjadi apa tadi bapak asuh bagi teater-teaterawan atau teater-teater muda yang ada di Jakarta. Terima kasih kedatangannya di Salihara. Selamat malam dan sampai berjumpa di lain kesempatan.